Perfect. Back to Play Cinema Channel. Apa kabar lur? Masih dengan anjing yang sama alaskan Malamut, film serial 3 yang akan Mbak Yani bawakan ini berjudul Against the World: The Journey Home, rilisan tahun 2021. Masih sama juga digarap oleh Bapak Richard Paddington. Film baru ini bercerita tentang kesetiaan seekor anjing untuk menunjukkan arah jalan pulang kepada seorang pria tunanetra. Yowes, nggak usah kelamaan, nggak usah basa-basi lagi. Kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya, let's go! Di sebuah dermaga, seorang tunanetra bernama Boyce Davis tengah diantar van supirnya menuju ke sebuah kapal boat. Rupanya dia akan pulang menemui Erin dan Max, anaknya yang dititipkan di rumah Susan, adik Roy. Nah, kalau supirnya ini bernama Bugs. Orang yang telah berumur ini dikenal sudah sangat mengenali perairan di sana. Kalau anjing ini nih namanya Sinok. Yang udah nonton dari season 1 pasti udah tau lah ya Sinok siapa. Jadi Sinok adalah anjing milik Robert yang merupakan bos suatu pertambangan. Singkat waktu, kini mereka on the way. Di perjalanan tidak sedikit obrolan yang Roy ucapkan kepada Bug. Roy mengatakan dia mengalami kebutaan sejak berusia 19 tahun akibat bom di Afghanistan saat dirinya menjadi sukarelawan di Angkatan Darat. Sementara istrinya 2 tahun lalu meninggal karena sakit kanker. Beralih ke suatu rumah, terlihat Erin anak Roy sedang menemui Susan. Dia yang tak sabar akan bertemu bapaknya disuruh bibinya memanggil Max. Kini mereka pun mulai on the way menjemput Roy. Di tengah laut, Bugs yang sedang menyetir tiba-tiba mengalami serangan jantung. Captain Bob! Dan melihat Bugs tak sadarkan diri, Sinok pun langsung menggonggong mendekatinya. Roy pun panik saat mengerti Bugs pingsan. Dan ketika dia akan mencoba mengambil alih bot tersebut, Roy yang tunanetra tak mengetahui jika kini bot yang ditumpanginya akan menabrak sebuah batu. Sekarang Roy keningnya berdarah karena terbentur. Dia kemudian mencoba menelpon Susan, namun di sana tak ada sinyal. Sementara Susan dan kedua anak Roy juga kini telah sampai di dermaga Port Moody. Hal yang sama dilakukan Susan, namun panggilan suaranya kepada Roy tak terhubung. Susan kembali melakukan panggilan suara. Dia menelpon seseorang dan menyuruhnya untuk mencari tahu nama sopir bot yang membawa Roy ke sini. Sementara Roy yang kini lapar dan kehausan berbagi makanan dan minuman dengan Sinok. Setelah itu Roy membuka kotak arjen di boot yang isinya ada flare gun dan center. Menjelang sore tiba-tiba cuaca di sana berubah mendung dan malamnya hujan pun turun. Malam itu Roy lagi-lagi mengecek detak jantung Bugs. Dia juga berusaha membuat pesan suara di radio booth, namun lagi-lagi gagal karena terputusnya sinyal di sana. Malam itu Susan yang telah melaporkan kejadian ini kepada polisi mendapat respon bahwa mereka akan segera lapor ke tim SAR dan menghubungi perahu lewat radio. Dan karena disuruh pulang oleh mereka, akhirnya Susan pulang, tapi dia tak mau tinggal diam saja lur. Dia menghubungi Walker atau tim penyelamat yang dikenalnya sejak lama. Dan by the way, Walker jugalah orang yang telah berhasil membantu Susan dalam proses penyelamatan anaknya dahulu yang hilang saat kecelakaan pesawat.
Di sana Walker mengatakan besok dia beserta timnya akan melakukan pencarian skala penuh. Dan keesokan harinya pencarian pun berlangsung. Terlihat Erin dan Max merasa sedih karena takut ayahnya tak terselamatkan. Don't you even think that, okay? Sementara Roy kini berpikiran mencari bantuan untuk Bugs. Sebelum pergi, dia menulis sebuah surat di boot. Setelah itu, Roy mengajak Shinnok turun dari boot dan mulai melakukan perjalanan. Shinnok memimpin perjalanan Roy. Nah, tapi Shinnok yang kurang mengerti bahwa Roy buta, lihat lur. Dia malah lari. Sampai malam hingga pagi lagi pun perjalanan mereka masih saja berlanjut. Dan pagi itu perwira polisi telah berhasil menemukan boot yang Bugs tumpangi. Balik lagi ke Roy, kini dia telah sampai di tepi sungai. Roy kemudian menyeberangi sungai itu sambil diawasi oleh Shinnok. Oh ya, by the way, ini mungkin bagi Shinnok dia flashback kali ya lur. Kini kabar bahwa Bugs telah ditemukan pun telah sampai di telinga Susan. Kapten Walker mengatakan kepadanya bahwa Bugs terkena serangan jantung. Sementara Roy memutuskan berjalan kaki menggunakan Shinnok sebagai pemandu guna mencari pertolongan untuk Bugs. Seketika Max yang mendengar kabar baik itu pun gercep minta diberitahu di mana tempatnya boot itu ditemukan menggunakan peta. Di tengah hutan, Roy yang kedinginan sedang mengumpulkan beberapa ranting kayu. Dan setelah kayu itu terkumpul, Roy menembakkan flare gun-nya. Auto AWM gak tuh yang keluar kalau di PUBG? Sampai malam Roy menghangatkan tubuhnya dengan perapian. Malam itu juga Max marah karena ayahnya tak kunjung ditemukan oleh tim SAR. Nah, paginya dia yang tidak mau berdiam diri saja berniat untuk mencari ayahnya. Sebelumnya dia mempacking beberapa barang dan membangunkan Erin. Di sana Erin awalnya tak mau ikut dengan Max karena dia takut dimarahi oleh bibi Susan. Namun saat Max baru keluar, Erin tiba-tiba lari menyusulnya. Dua anak itu pun kini mulai masuk ke hutan belantara. Dengan kompasnya, Max berniat pergi ke tempat boot itu ditemukan. Di tengah jalan, Max juga tiba-tiba membunyikan klakson anginnya yang membuat Erin ngedumel. No, so don't start that with me, okay? I'm getting really hungry and I hope. Hari itu Roy juga kembali melanjutkan perjalanannya. Dan kali ini dia yang sedang memijaki beberapa batuan besar yang tidak rata terlihat sedang diarahkan Shinnok agar dia tidak terpeleset. Shinnok menggonggong kepada Roy seperti memberi info sesuatu. Dan Roy yang juga merasa ternotot oleh Shinnok pun mulai lebih ekstra siaga di setiap langkahnya. Di perjalanan selanjutnya, Roy tiba-tiba dikagetkan dengan kucing hutan yang mendekatinya. Shinnok di sana terus menggonggong seakan melindungi tuannya. Roy kemudian mengeluarkan flare gun-nya dan... Namun sayang sekali tembakannya tak tepat sasaran. Dan saat tembakan keduanya, itu Roy hoki banget tuh. Soalnya tiba-tiba kucing hutan tersebut mau menjauh darinya. Di rumah Susan membaca surat yang Max buat. Dengan tergesa-gesa Susan menceritakan kejadian ini kepada Walker. Setelah dipertimbangkan, menurut Walker, Erin dan Max tidak mungkin pergi jauh dan tim Walker akan segera menemukan dua anak itu. Walker memerintahkan timnya untuk menghadang Erin dan Max sebelum mereka masuk ke hutan yang lebih dalam. Namun sayangnya kebijakan tim Walker menjadikan anak di bawah umur sebagai prioritas. Tapi hal itu bukan berarti tim SAR memberhentikan pencariannya terhadap Roy. Nah, dua anak yang sedang diprioritaskan oleh tim Walker malam itu terlihat mereka sedang beristirahat sambil menyalakan perapian. Namun ada hal lucu nih, ketika Max akan tidur, dia dikagetkan oleh seekor sigung yang masuk ke dalam tendanya.
Paginya, Walker dan Susan ikut turun langsung dalam pencarian Max Erin. Sementara anak yang dicari kini tengah berada di bawah derasnya hujan dan sedang berusaha untuk menyeberangi sungai. Proses penyeberangan mereka pun dapat dikatakan kurang berhasil karena tas yang Erin oper ke Max jatuh dan terbawa arus sungai. Di sana Max emosi parah karena tas itu ya emang bener-bener penting. Bayangin coba gini mereka telah kehilangan makanan, korek api, peta, dan lain-lain. That's it! We have no matches, no tents, and no food! I'm sorry, it's too heavy. Namun karena Max menyadari bahwa ini adalah suatu kecelakaan, akhirnya dia sebisa mungkin menghilangkan emosinya dan mengajak Erin berjalan kembali. Mereka kini beristirahat di cabang sungai satunya. Karena lapar, Max yang melihat banyak ikan di sungai itu pun mempunyai ide untuk membuat pancingan. Nih bocil kreatif juga ya. Dan gak nihil dong, dapat ikan juga. Oh my gosh, I can't believe it! Max selalu berusaha menyalakan api dengan cara menggesekkan 2 ranting kayu. Dan lihat, berhasil juga ternyata lur. Sementara Susan dan Walker kini tengah berada di hutan belantara bagian selatan. Di sana Walker sedikit mendapat masalah di mana tangannya tergigit oleh seekor serigala. Okay? Balik lagi ke Roy, dia yang sudah mulai kelelahan tiba-tiba mendengar suara helikopter. You hear that, boy? Hey, I'm down here! Sekeras mungkin Roy berteriak, tapi sayang sekali, dia yang jaraknya tak dekat dengan helikopter, suaranya tidak didengar. Dan kini helikopter itu pun berjalan menjauh. Karena tak ingin hal ini terulang untuk yang kedua kalinya, Roy kemudian dengan terpaksa merusak ponselnya dan mengambil bagian LCD-nya untuk pemantulan sinar ketika nanti helikopter ada di sekitarnya. Menjelang malam di markas Ria, Susan lagi-lagi meminta maaf kepada Walker karena dia merasa tak enak atas kejadian yang menimpa Walker. Saat malam tiba juga dapat kita lihat Erin dan Max tengah memakan hasil memancingnya tadi siang. Keesokan harinya, Roy mulai melanjutkan perjalanannya kembali. Di jalan, Roy tak sengaja terpleset batang pohon yang melintang. Akibatnya, salah satu kaki dia terjebak di batang pohon tersebut. Roy sekuat mungkin mengangkat kakinya, sementara Zainok selalu setia di sampingnya. Saat mulai capek, Roy berharap ada helikopter yang datang untuknya. Scene berpindah di markas Walker dan Susan didatangi salah satu tim SAR yang berhasil menemukan ransel Max. Sementara anak yang ranselnya telah ditemukan tim SAR, mereka kini sedang berjalan kembali untuk mencari ayahnya. Balik lagi ke Roy, dia yang benar-benar telah putus asa menyuruh Zainok untuk pulang sendiri dan meninggalkan Roy. Dia kemudian melepaskan tali yang mengikat Zainok. Come on! Selesai talinya dilepas, Zainok langsung lari secepat mungkin untuk pergi. Terlihat Zainok tak membutuhkan waktu lama untuk menjangkau berkilo-kilometer hutan belantara di sana. Sampai akhirnya Zainok berhasil menemukan Eric dan Max. Di sana dua anak itu pun menyadari bahwa ini adalah Zainok anjing pamannya. Mereka kemudian lari secepat mungkin mengikuti Zainok yang akan mengantar dua anak itu bertemu dengan ayahnya. Sementara Roy terlihat sedang meneteskan air mata karena merasa ini adalah akhir dari segala untuknya. Namun tak lama setelah Roy netting seperti itu, Zainok datang kembali dan disusul oleh dua anak kesayangan Roy. Roy dan dua anaknya pun sangat bahagia karena akhirnya bisa bertemu kembali. Setelah itu, Max dibantu Erin mengeluarkan kaki ayahnya dari timpaan batang pohon. Dan kini dengan caranya akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan si ayah.
Malamnya mereka membuat perapian dan makan bersama dari sisa snack yang Roy punyai. Sementara di markas, terlihat Susan mulai putus asa karena tak kunjung menemukan Roy dan anak-anaknya. Bahkan paginya itu Susan nyampe nggak nafsu makan karena terus kepikiran mereka. Di hari itu juga, kini Roy dan dua anaknya mulai melakukan perjalanan untuk pulang. Zainok juga selalu setia untuk menemani mereka. Selesai menyeberangi sungai, Roy yang mendengar suara helikopter menyuruh Max untuk memantulkan cahaya menggunakan LCD Roy. Namun mereka merasa sedih karena helikopter itu tak mendatanginya. Tapi lur, ternyata kenapa si helikopter itu tak mendekati mereka yaitu karena helikopter tersebut kehabisan bahan bakar. Akhirnya tim penyelamat itu pun langsung menghubungi Walker yang berada di markas. Dan tanpa basa-basi lagi, Walker dan Susan pun on the way ke sana. Mereka kemudian mendarat di tempat terdekat dari titik yang dikatakan tim penyelamat. Setelah itu, Walker menekan klakson anginnya agar didengar oleh mereka. Dan Max yang mendengar suara itu pun langsung lari bersama Zainok untuk mencari di mana asal suara itu. That's Susan! Max! Dan tak butuh waktu lama, akhirnya Max pun berhasil bertemu dengan Susan. Beberapa saat kemudian, Erin yang menuntun ayahnya menyusul Max menemui Susan. Di sana mereka bahagianya bukan main karena bisa berkumpul kembali. Sekarang mereka satu persatu masuk ke helikopter untuk pulang. Di dalam, sumringah terpancar di wajah mereka yang kini akhirnya bisa berkumpul kembali. Landing mereka pun disambut meriah oleh tim penyelamat Walker. Bahkan Robert atau tuannya si Zainok juga ikut ke sana untuk menyambut keluarganya serta anjing kesayangannya. Di akhir scene terlihat keluarga Robert bisa tertawa bersama kembali dan film pun selesai. Wah lur, sungguh menarik kan filmnya? Tak terbayang jadi Zainok rasanya kayak apa? Ya bayangin coba pengalamannya itu loh. Di season 1 dia udah nyelamatin Hannah dan Zack. Season 2 Ryan dan Emma. Dan ini nih season 3 nyelamatinnya juga 3 orang. Bener-bener underdog pokoknya ini mah. Yowes lur, sekian dulu dari Mbak Yani. Bye and see you.